Nah, sekarang kita masuk ke capture teknologinya. Ya, tadi kita sudah membahas secara general seperti apa CCUS itu. Sekarang kita bahas metode teknologi penangkapannya. Ada 4 pilar utama teknologi yang dipakai, yaitu adalah absorpsi, ada juga adsorption, ya, absorption ini pakai B, adsorption ini pakai D, kemudian ada teknologi membran, dan cryogenik. Kita berangkat dulu dari capture, ya. Teknologi-teknologi tadi untuk mengcapture, menangkap CO2, ada banyak. Dan ini udah cukup mature ya teknologi-teknologinya ya. Ada dengan menggunakan sorben, solvent, dengan pelarut-pelarut. Pelarutnya itu bisa secara chemical, ada reaksi yang menangkap CO2, atau cukup physical proses saja, pakai metode adsorption atau kelarutan, itu secara physical proses. Kalau chemical itu pakai reaksi, bisa juga kita pisahkan pakai membran, dan teknologi-teknologi lain seperti cryogenik, ionic liquid, dengan enzim, dan lain sebagainya. Dan again, yang paling utama adalah absorpsi, adsorption, membrane, dan cryogenik. Dan masing-masing itu punya kelebihan, punya kekurangan, punya skalanya, dan aplikasinya seperti apa. So far, yang paling banyak secara industrial itu adalah absorption. Ya, jadi CO2-nya ditangkap dengan pelarut. Ya, dengan suatu liquid menangkap, jadi CO2-nya pindah ke liquid, dan nanti setelah CO2-nya ditangkap, nanti dipisahkan, dimurnikan, dan dilepaskan kembali CO2-nya. Ya, jadi advantage-nya mengapa absorption itu paling banyak, dia bisa bereaksi secara cepat, prosesnya cuma lumayan fleksibel, dan bisa high capacity. Tapi disadvantage-nya seringkali kita terkendala korosi, dan masih tinggi energi yang kita pakai untuk bisa kita lakukan proses absorpsinya. Tapi growing ya, adsorption ini terus bertumbuh, membrane juga, dan cryogenik ini masih eksperimen, tapi kita udah melihat adanya potensi supaya mereka semua dideploy, supaya makin banyak nih cara kita menangkap CO2. Nah, ini masing-masing ya, di liquid solvent, solid absorbent, itu masing-masing ada beberapa lagi jenis-jenis teknologi yang bisa dipakai dengan tingkat maturity-nya. Misalnya amin solvent untuk absorpsi. Ini udah jelas, ini udah skala demonstration, ini sudah skala industri, udah banyak sekali amin-amin solvent seperti itu. Dan juga untuk physical solvent misalnya pakai Selexol, Rectisol, ini merek-merek yang udah lama, ini udah demonstrasi, ini udah dijual komersial. Tapi masih ada kayak misalnya ionic liquid, ya, solvent dengan ionic liquid, ini masih R&D, masih research. Kemudian absorben dengan electrochemically mediated adsorption, ini masih R&D, dan lain sebagainya. Beberapa jenis membran masih research. Udah ada beberapa yang development, yang udah skala pilot. Intinya kita punya banyak jenis teknologi, dan ini teman-teman chemical engineering ya yang paling banyak belajar tentang ini, dikembangkan supaya makin banyak teknologi-teknologi penangkapan CO2 yang nantinya bisa dipasang di power plant, atau bisa dipasang ke tempat-tempat lain lah ya, macam-macam. Mungkin juga ada yang bisa kita pakai di direct air capture. Jadi betul-betul dari atmosfer ditangkap directly gitu ya, ditangkap CO2-nya untuk kemudian disimpan. Jadi ada banyak macam-macam skema yang bisa kita lakukan. Nah, pertama CO2 absorption. CO2 absorption itu seperti apa? Kita nggak akan membahas terlalu dalam ya. Kita akan membahas surface-nya aja. Nanti yang lebih dalam itu di storage, geological storage. Ini flue gas, gas buangan pembakaran. Masuk di sini dia berkontak dengan liquid, ya liquid solventnya seperti itu. Nah, nanti gas-gas yang lain itu akan lepas, CO2-nya ketangkap sama liquid. Oke, kemudian liquidnya masuk ke regeneration, apply heat, dipanaskan, nanti CO2-nya lepas. Seperti itu. Jadi kalau skema yang lebih continuous seperti ini, masuk flue gas, bertemu dengan solvent, oke,
lepas clean gas. Nah, solvent yang kaya dengan CO2 turun, masuk ke sini. Oke, sebentar. Nah, di sini CO2-nya lepas pada tekanan tinggi, turun lagi untuk mengambil sisa-sisa CO2-nya, CO2-nya dilepas lagi di sini. Oke, dan ini pakai absorption. Ya, jadi di sini ada perkontakan di sini antara fase gas dari flue gas dan juga ada fase liquid. Nanti CO2 akan ditangkap di fase liquid, konsentrasi CO2 akan meningkat di fase liquid dan kemudian nanti akan dilepas lagi. Nah, di liquidnya ini bisa terjadi secara physical proses, bisa terjadi secara chemical proses yang memakai reaksi bisa juga. Nah, kemudian ada adsorption. Nah, kalau adsorption itu seperti apa? Sama, mirip ya, tapi ini pakai padatan. Jadi kalau absorpsi itu fasenya liquid, kalau adsorption ini fasenya padat. Jadi flue gas masuk, bertemu dengan media adsorber, gas-gas lain lepas. Ya, H2O dan lain sebagainya lepas. Nah, CO2 ini keperangkap di pori-pori dari adsorben ini. Oke, kemudian kita regeneration, kita apply pergantian tekanan, nanti CO2-nya akan rilis sendiri, akan rilis. Seperti itu. Jadi itu proses adsorption. Seperti ini ya, proses stream containing CO2 masuk ke kolom adsorber, CO2-nya akan ditangkap oleh adsorber-adsorber gitu ya. Salah satu adsorber, teman-teman mungkin udah bisa membayangkan tuh silika gel. Jadi kalau kita baru beli sepatu, kan biasanya ada padatan-padatan bola-bola bening, itu adalah adsorber. Jadi gunanya dia ditaruh di sepatu itu adalah untuk menangkap uap-uap air supaya sepatunya nggak bau, tidak ada bakteri dan lain sebagainya karena semua uap air H2O di kotak sepatu itu akan masuk ke dalam adsorber tersebut. Ya akan tersimpan di dalam silika gel tersebut. Nah, ini sama. CO2 akan tersimpan masuk ke dalam situ. Nah, gas-gas lain lepas, CO2-nya stay di adsorben, nanti akan dilepas lagi dengan kita melakukan perubahan tekanan dan temperatur. Ya, jadi seperti ini, seperti skema di absorpsi tadi, gas di sini fase gas, kemudian ada fase solid, CO2 akan masuk ke fase solid. Nah, apa yang terjadi di fase solid sebenarnya? Di fase solid, molekul-molekul CO2 ini akan masuk ke pori-pori di dalam adsorben. Dan pori-porinya ini sangat banyak. Ya, jadi kalau kita buka ya, adsorben ini, kita buka luas permukaan di dalamnya, satu genggam adsorben, satu genggam silika gel, kalau kita masuk ke dalam pori-porinya, kita ukur luas permukaan pori-porinya, di total-total itu bisa lebih besar dari lapangan sepak bola. Oke, sama kalau kayak misalnya kayak gini. Seluruh pembuluh darah di dalam tubuh manusia kalau di total-total mungkin panjangnya bisa mendekati keliling bumi misalnya kayak gitu ya. Ini sama, mirip kayak gitu. Jadi pori-pori di dalam adsorben ini sangat banyak. Jadi molekul-molekul CO2 nempel aja gini, teradsorpsi di sini. Jadi CO2-nya akan terperangkap di situ. Oke, ditahan oleh interfacial atau molecular forces di dalam pori-pori tersebut. Jadi dia terperangkap di dalam situ dan CO2-nya ditangkap. Nggak bisa gerak. Gimana cara melepas CO2-nya? Ya nanti kita mainkan pressure, kita mainkan temperature, CO2-nya akan lepas lagi. Namanya desorpsi. Ya, jadi ini teknologi adsorption, CO2-nya nempel di pori-pori. Kemudian ada memakai membrane, masuk feed, ya gas buangan, akan keluar gas-gas sisa, tapi CO2-nya akan stay di sini. Oke, jadi masuk flue gas, keluar gas-gas lain, CO2 yang lebih murni lepas sebagai permeat. Dan membran ini udah di-combine juga, udah banyak dikembangkan dengan metode-metode lain. Ya, ada yang digabung dengan absorption seperti itu. Jadi ini ada fase gas, gasnya keluar, ya, gasnya keluar. Di sini ada membrane.
Oke, CO2-nya bermigrasi melewati membran, masuk sini kena lagi absorpsi, ada lagi liquid, ya. Baru di sini keluar nih CO2 yang lebih murni di sini. Ini juga sama, ya. Tapi ini gas absorption ya, gas containing CO2, fase gas di sini, masuk membran, ketemu liquid, dan lain sebagainya. Nanti CO2 yang lebih kaya, lebih tinggi konsentrasinya keluar dari sini. Jadi ada macam-macam, termasuk cryogenic. Kalau cryogenic ini hubungannya dengan temperature. Jadi masuk gas buangan bahan bakar, ketemu dengan air-air dingin, CO2-nya akan mengalami hidrasi, jadi dia terbentuk CO2 hydrate, ya. Karena dinginnya di sini ya, proses cryogenic, gas-gas lain akan lepas, nitrogen, sisa oksigen, H2O dan lain sebagainya akan lepas. Nah, nanti liquid yang dingin ini, chilled water ini akan dipanaskan, barulah CO2-nya lepas. Jadi akan terbreakdown struktur-struktur hidrat dan CO2-nya akan lepas. Oke, ada juga yang terjadi seperti ini, flue gas. Di sini ada dingin. Oke, nanti liquid dan CO2-nya akan dimurnikan tersendiri, sementara gas lain lepas. Oke. Nah, sekarang tadi itu masing-masing teknologinya, masing-masing ada absorpsi sendiri, adsorpsi sendiri, membran sendiri, dan juga ada cryogenik. Sekarang kita integrasikan ke power plant. Nah, ada beberapa skema. Yang pertama adalah post combustion. Jadi CO2 dipisahkan setelah pembakaran, makanya namanya post combustion. Jadi bahan bakarnya ada batu bara, oil, gas, biomasa, masuk ke combustion, dibakar. Oke. Tentu saja untuk pembakaran ada bahan bakar, ada air, ada udara, dibakar, ya, steam-nya kemudian dipakai untuk menggerakkan turbin, turbinnya nanti menghasilkan listrik dan lain sebagainya. Sekarang gimana gas buangannya? Gas buangannya masuk ke proses CO2 separation. Misalnya CO2 separation ini mau pakai apa? Macam-macam yang tadi. Bisa absorpsi, bisa adsorption, bisa membrane, tapi yang paling banyak so far adalah absorpsi. Oke. CO2-nya akan diseparasi, keluarlah nitrogen dan sisa O2, CO2-nya ditangkap. Inilah nanti yang akan kita lihat lebih banyak lagi di PLN dan lain sebagainya. Jadi CO2-nya ditangkap, CO2-nya setelah itu mau diapain? Nah, itu nanti cerita selanjutnya. Nah, so far ini yang paling banyak dilakukan karena memang ini yang paling gampang. Jadi bakar dulu, bakar-bakar dulu, dapat listriknya, sisa buangannya itu yang dimurnikan, ditangkap CO2-nya. Tapi ini nggak terlalu bagus. Mengapa? Low efisiensi. Kenapa low efisiensi? Karena konsentrasi CO2 atau partial pressure CO2 ini rendah di gas buangan. Karena dia bercampur dengan oksigen, dia bercampur dengan nitrogen. Karena konsentrasinya rendah, karena ada komponen-komponen lain, teknologi capture-nya juga makin sulit menangkap CO2 murni. Karena banyak pengotor, karena banyak oksigen juga di situ, karena banyak nitrogen juga. Ini sama kayak menyaring ya. Menyaring sesuatu yang kotor, yang banyak pengotor, tentu lebih susah dibanding menyaring sesuatu yang relatif lebih bersih. Ya, karena CO2 di sini bergandengan sama nitrogen dan oksigen, akan lebih susah kita dapat CO2 yang murni. That's why ada dicoba diskemakan, dikembangkan yang namanya pre-combustion. Nah, kalau pre-combustion namanya aja udah pre. CO2-nya ditangkap, CO2-nya di separation before combustion. Nah, seperti apa skemanya? Di sini ada batu bara, oil, gas, dan lain sebagainya. Masuklah dia ke dalam gasifier dan reformer. Nanti akan ada steam reforming di sini. Ya, akan ada reformasi uap, steam reforming. Di sisi lain ada udara, separation, N2-nya dilepas, nitrogen dilepas, masuklah oksigen. Nah, hasil dari gasifier, dari reformer itu akan melepaskan CO, CO2, dan hidrogen. Nah, masuklah ke proses water gas shift. Ditambah di sini water. Alhasil apa yang dihasilkan?
CO2 dan hidrogen tok. Nah, jadi kalau nanti ada isu juga hidrogen production sebagai bahan bakar masa depan, ini salah satu proses yang menghasilkan hidrogen. Ini kuncinya, gitu ya. Nah, pada kondisi kayak gini, CO2 cuman punya pengotor H2. Tapi H2 dan CO2 ini ukurannya beda jauh. CO2 ini molekulnya besar, hidrogen ini molekulnya kecil. Jadi kalau mau diseparasi, mau dipisahkan gampang banget. Jadi kita bisa dapat CO2 yang lebih bersih di sini. Lebih banyak, lebih bersih. Nah, H2-nya untuk apa? H2-nya ini akan dibakar menghasilkan nanti listrik. Ya, jadi ini proses yang namanya pre-combustion. Ini visible, ya, tingkat konsentrasi CO2-nya lebih tinggi, jadi lebih mudah kita tangkap, tapi tentu saja capital cost. Ya, capital cost-nya tinggi karena masih sedikit banget teknologi seperti ini di power plant kita. Jadi kalau kita mau bikin pre-combustion, ya harus capital, harus beli-beli equipment dan lain sebagainya, seolah-olah ini teknologi yang baru, gitu ya, dan itu isunya. Kemudian ada lagi oxy-combustion. Nah, ini seperti apa? Kalau ini, bahan bakar coal, oil, gas, biomasa masuk ke combustion, tapi ini akan bertemu dengan oksigen di sini. Ya, burning fuel dalam kondisi oksigennya pure. Jadi kita bakar dengan O2 yang murni, tidak ada nitrogen. Ya, isunya adalah bagaimana kita memisahkan O2 dari nitrogen. Nah, itu akan jadi isu. Nah, di sini tetap akan ada flue gas, oke, tapi akan jauh lebih gampang kita menangkap CO2-nya pada kondisi flue gas dengan O2 yang sudah murni. Jadi kita nggak akan ada nitrogen di flue gasnya, karena nitrogen itu yang bikin susah pemisahan CO2. CO2 dan nitrogen ukurannya relatif mirip, jadi susah kita memisahkan CO2 dan nitrogen. Tapi kalau CO2-nya udah tidak ada nitrogen dalam flue gas, CO2-nya lebih mudah untuk diseparasi. Oke, ini sebelum kita break ya. Jadi tinggal beberapa slide lagi. Jadi ada post combustion, pre-combustion, dan oxy-combustion. Itu cara kita menangkap CO2-nya. Jadi semoga udah dapat knowledge-nya gitu ya. Bagaimana sih kita bisa menangkap CO2? Nah, sekarang sedikit tentang transport. Bagaimana kita bisa mentransportasi CO2-nya. Seperti tadi yang sudah disampaikan, kita bisa menyimpan CO2 dalam tangki-tangki di kapal. Tentu saja kita bisa kirimkan di pipeline, baik di onshore atau di offshore. Kita bisa juga simpan di dalam tangki di truk, kita mobilisasi dengan truk, atau nanti di kereta via rel. Ya, jadi CO2 setelah ditangkap, kan mau dipakai untuk usage, mau utilization, mau dibawa ke pabrik untuk di-convert menghasilkan chemical, misalnya menghasilkan alkohol. Ya, tetap harus ada transportasi. Itu bisa ditransport dengan pipa atau dengan truk dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, jadi kita udah membahas tentang mengapa kita butuh CCUS, tadi untuk menghindari climate change, menghindari kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius. Kita udah membahas CCUS secara general, mulai dari capture, transport, pemakaian, usage, dan juga storage. Kita udah membahas teknologi-teknologi untuk menangkap dan mentransportasi CO2. Berikutnya kita akan membahas topik utama kita, yaitu penyimpanan dalam geological sequestration.